Puji Tuhan, saudara, kita bisa masuk ke episode 1053. Abam, mari kita mulai. Dari seorang wanita usia 49 tahun di Taiwan, sudah menikah berjemaat di gereja IRF, International Rehoboth Fellowship. Shalom, terima kasih buat semua renungan dan khotbah yang Pak Eras sampaikan. Dapat memberkati dan memberikan kekuatan bagi saya sekeluarga untuk terus hidup di tengah badai kehidupan ini. Boleh saya bertanya, apa maksud dari Matius 5 ayat 25 sampai 26? Siapakah yang dimaksud dengan lawanmu dan hakim di sini? Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan bersosial dengan orang yang tidak seagama dengan kita atau dengan orang tertentu yang lebih dulu menyakiti kita? Tolong penjelasannya, Pak. Terima kasih buat semua yang Bapak dan tim perbuat untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita menghindari konflik dengan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konflik sudah terjadi, usahakan berdamai. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan dan kita tidak terbawa dengan masalah hukum dan polisi. Karena hal itu akan menjadi persoalan. Jadi yang pertama, jangan membuat konflik. Dan kalau konflik itu kita bersalah, tidak mau tidak dengar suara Roh Kudus, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Doa kita terhambat. Yang kedua, hindari konflik yang membuat kita akan terseret dengan masalah hukum dan polisi. 3. Tetapi bukan berarti lalu total kita tidak bisa mempersoalkan masalah kita dengan polisi. Jika Tuhan menghendaki kita harus mempersoalkannya, kita harus berani mempersoalkan. Misalnya, kita punya rumah, lalu orang menghai tanah di sebelah rumah kita. Ya kita nggak bisa berkata, ya udah ambil saja. Belum tentu Tuhan menghendaki begitu. Kita lapor polisi, karena itu tanah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Begitu ya? Maksudnya demikian kira-kira. Jadi memang semua harus dalam pimpinan Roh Kudus loh. Dalam hidup ini kita harus di dalam pimpinan Roh Kudus di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kira-kira summary-nya begitu. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Indramayu, Jawa Barat. Salah seorang jemaat dari Gereja Protestan Suku. Gereja Kristen Pasundan. Gereja Kristen Protestan Pasundan. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya penggemar khotbah Bapak dan saya merasa terberkati dengan khotbah-khotbah. Apalagi umur saya yang sebentar lagi mau 50 tahun. Saya mau mempersiapkan diri berkemas-kemas agar saat Tuhan datang, urusan saya di dunia sudah selesai. Maaf ya Pak, saya mungkin agak banyak cerita. Saya ikut Yesus karena menikah dengan suami. Saya terus bertekun untuk kenal Yesus lebih dalam, dan saya secara pribadi benar-benar merasakan tuntunan Roh Kudus-Nya setiap saya melakukan kesalahan. Saya minta ampun dan minta saya keluar dari kelakuan yang rusak. Saya bisa berubah dan merasakan Tuhan hidup di dalam hati saya. Saya mau bertanya, saudara saya ada 3. Semua Muslim. Terus? Ketika saya menikah, mereka dan orang tua saya tidak setuju. Bahkan kakak perempuan saya dan kakak laki-laki saya berani mau menyiksa saya, tapi untung suami selalu hadir dan menolong saya. Saya mau bertanya Pak, kakak saya 2 orang, mereka juga sudah berkeluarga. Sebelum orang tua meninggal, kakak pertama ribut. Dia sering menggugat warisan-warisan terus, jadi diusir. Kakak kedua rumah tangga gagal terus dan pulang ke rumah orang tua. Sekarang orang tua sudah meninggal dan kami juga sempat ribut warisan dan saya yang keras mengatakan jangan dibagi dulu. Karena kakak laki-laki saya sakit stroke dan keluarga tidak ada yang ngurus. Cuma yang jadi pikiran saya, tempat saya jauh dengan kakak yang sakit. Dan kalau saya banyak memperhatikan dan memikirkan nasib kakak kedua saya, suami tidak senang. Saya harus bagaimana, Pak? Saya minta doanya untuk kakak saya itu. Ketika orang tua masih hidup,
mereka dan orang tua tidak setuju saya menikah dan masuk Kristen. Bahkan ketika saya mau menikah dipersulit dengan kekerasan, mereka mau menghukum secara fisik. Untung suami selalu siaga, jadi lepas dari kekerasan mereka. Makanya suami menjauhkan saya dengan mereka. Waktu menikah, orang tua dan mertua satu kampung, dan kami ikut mertua. Tapi setelah mertua meninggal, kami tinggalkan kampung kami dan pergi. Masih di Indramayu juga, tapi agak jauh dari rumah orang tua dan rumah mertua. Maaf Pak, banyak cerita karena saya minta doa dari Bapak dan saran supaya saya jangan salah melangkah. Terima kasih banyak Pak, semoga berkat melimpah untuk Bapak dan tim Abam. Yang saya mau tanyakan, mengapa suami tidak setuju kalau kamu memperhatikan kakak yang stroke itu? Ya. Kakak yang stroke sudah punya anak berapa? Istrinya bagaimana? Apakah tidak ada yang mengurus ini? Apakah ada kejelasannya? Tidak ada. Lalu apa alasan warisan jangan dibagi? Kalau kakak-kakak masih hidup, pembagian warisan lebih mudah. Nanti kalau kakak meninggal, dia punya anak 3 atau 4, itu lebih runyam. Ada satu yang tidak mau tanda tangan, itu rumah tidak akan pernah bisa dijual. Benar. Ya kan, kalau ada 4, ini punya anak 5, ini 2, ini 7, waduh itu, wah lebih repot. Kenapa rumah tidak segera dijual saja, lalu uang dipakai untuk mengurus kakak yang stroke? Mumpung semua masih hidup. Ya, itu ya yang pertama, kenapa sampai suamimu tidak atau kurang senang mengurus kakak yang stroke? Apa berlebihan? Apa mengganggu stabilitas keluargamu? Nah itu kamu harus bijak. Jangan berlebihan ngurus kakak sampai kemudian kakak jadi merasa suamimu jadi terganggu. Kamu harus bijaksana di situ. Nah ini tidak bisa dipecahkan dengan mudah karena saya harus tahu kasus secara lengkap. Hanya saya menasihati kamu, minta hikmat Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kamu bagaimana dengan diam-diam kamu mengurus kakak kamu yang stroke sementara semua pekerjaan rumah tidak terganggu dan suamimu nyaman. Ya, lalu tadi soal warisannya sebaiknya dijual saja lalu dibagi untuk mengurus stroke dari kakak kamu. Selesai. Kan tadi ada kakak satu yang maunya urusan warisan terus. Ya, lebih baik dijual lalu selesai. Nah, mungkin kamu ada alasan yang tidak kamu tulis di sini mengapa tidak dijual warisan itu. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut ya. Ya, dari seorang pria usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Bekasi. Halo Pak Eras, saya memiliki kegelisahan ketika beberapa pertanyaan dari teman yang beragama seberang. Mereka mengutip 2 Tawarik 36 ayat 9 yang isinya berbeda terkait pencatatan perihal umur Yoyakim. Ketika kita bandingkan dengan Alkitab King James Version dengan Alkitab Indonesia, bagaimana saya harus menetapkan pandangan saya terkait hal ini? Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Pak Eras, keluarga dan tim GSKI. Amin. Yang pertama, kamu jangan terganggu dengan penilaian orang beragama lain terhadap Alkitab kita. Ya. Itu sia-sia, itu wasting time. Alkitab kita yang sudah benar saja dikritik, apalagi yang disebut difficulties of the Bible. Ada hal-hal yang sulit dimengerti dalam Alkitab, adanya diferensiasi dalam data-data yang ditulis Alkitab. Ya. Seperti Yesus jelas mati di kayu salib. Mereka ada yang mengatakan, wah itu bukan Yesus yang disalib tapi Yudas. Agama mereka itu baru ada setelah 600 tahun Yesus ada. Jadi ratusan tahun setelah Alkitab itu ada. Ya. Nah,
Justru adanya perbedaan-perbedaan data itu menunjukkan akurasi Alkitab. Sebab perbedaan-perbedaan itu pasti bukan sesuatu yang prinsip. Alkitab ditulis oleh beberapa sumber seperti seorang wartawan yang mencatat apa yang dia lihat. Jadi bukan dikarang oleh seseorang lalu diakui sebagai firman. Nih wahyu dari Allah, padahal ditulis oleh seseorang atau direkayasa. Justru ini menunjukkan otentisitas Alkitab. Seorang wartawan menulis itu belum tentu tepat, tapi pasti bukan hal-hal yang prinsip. Nah itu justru dengan perbedaan-perbedaan data itu menunjukkan akurasi, ketepatan, kebenaran Alkitab. Bukan data-data yang bersifat minor, nggak masalah. Ada satu ditulis yang gila satu, gak ada yang lain dua. Ya pokoknya ada orang gila aja yang penting, soal jumlah kan nggak masalah. Yang penting orang gila. Ini kudanya jumlahnya 6.000 di sana 6.000 sana 2.000. Ada perbedaan-perbedaan jumlah. Lah kalau cuma jumlah kuda beda, apa sih ribetnya? Tapi ternyata di perjanjian lama ini ada nama-nama kota, tahun-tahun, dan itu akurat. Dan itu menunjukkan orisinalitas dari historis Alkitab, bukan dikarang-karang. Jadi kamu tidak usahlah merasa terganggu. Ya, bagaimana saya harus menetapkan pandangan saya? Loh, tidak perlu ditetapkan yang begitu. Nggak perlu. Kita harus melihat Alkitab itu yang penting adalah message atau beritanya. Jadi kalau orang berkata Alkitab ini sudah nggak benar nih, udah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, jadi tidak otentik. Loh, yang otentik itu beritanya. Yang suci itu bukan huruf-hurufnya yang harus selalu bahasa Yunani atau Ibrani, tapi beritanya otentik. Sebab yang penting siap Allah yang benar, Elohim Yahweh. Siapa juru selamat satu-satunya? Yesus Kristus. Cukup. Itu yang paling otentik. Nah, lagi pula kalau ada orang-orang non-Kristen yang menyerang Anda, itu kan orang non-Kristen segelintir. Misalnya dari agama A. Dari 1 juta mungkin 10 orang yang begitu. Atau mungkin 100 orang yang begitu. Dari 100 juta katakanlah 1 juta yang begitu. Masih 99 juta juga tidak memusingkan kok. Jadi kita jangan kemudian menganggap bahwa semua orang yang beragama sama dengan dia nyerang kita. Belum tentu. Betul nggak? Tahu nangkepnya ya? Orang Kristen juga harus mesti lapang dada. Ya. Misalnya ada orang Kristen bikin kebaktian. Bikin acara doa gitu. Lalu dihentikan oleh sekelompok masyarakat. Itu sekelompok, tidak mewakili seluruh orang yang seagama dengan dia. Jangan nanti kita ketemu orang yang seagama dengan dia lalu kita punya kepahitan, apalagi kita mencela agamanya, lo agamanya juga tidak mengajarkan begitu. Nah, kita harus cerdas, oke? Supaya kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bijaksana dalam keadaan dunia yang plural ini, majemuk ini, kita bisa bersanding secara harmoni. Bagus kan? Amin. Teruskan. Seorang wanita usia 54 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kota Malang, beragama Katolik. Shalom, saya memiliki 2 orang anak. Yang besar 25 tahun sudah bekerja dan yang bungsu 16 tahun masih SMA. Suami saya sudah meninggal 12 tahun lalu. Saya tidak bekerja, hanya hidup dari uang hasil pensiun dini suami. Kami bergereja di gereja Katolik, tetapi tidak aktif pelayanan karena selain saya sudah capek sebagai single parent dan mengurus anak, saya berada di persimpangan. Selama 23 tahun ikut khotbah dan ajaran Bapak, saya mempunyai frame berpikir yang menjadikan saya tidak bisa klop dengan doa-doa khusus, doa arwah, dan ritual-ritual safari patung, serta kegiatan-kegiatan lainnya, karena saya tahu sulit dicari landasan biblisnya. Pertanyaan saya, mengapa saya selalu merasa ada yang kurang yang saya harus buat untuk Tuhan? Nah,
Maksudnya dicari landasan biblisnya itu ya. landasan Alkitab, Ya. biblik. Oke. Menurut si ibu ini, Ya. yang usianya 54 tahun, Ya. menurut ibu ini, ya. Terus, Mengapa saya selalu merasa ada yang kurang yang saya harus perbuat untuk Tuhan? ya, Saya belajar agama berpuluh-puluh tahun secara otodidak dari YouTube khotbah Bapak, tapi saya cuma bisa implementasikan ke anak-anak, saudara-saudara dekat, dan orang yang saya temui. ya nanti dulu. Nggak masalah kalau itu masih di taraf itu untuk anak-anakmu. Tapi anak-anakmu nanti akan menjamah ribuan orang. Iya, Dan Anda sudah punya investasi di situ, investment itu di situ. Iya, karena memang Anda tidak bekerja, Anda juga punya jangkauan terbatas. It's okay. Iya. Oh, tapi kita baca dulu, saya nggak tahu. Belum selesai. Terus? saya selalu merasa ada yang kurang yang Tuhan mau saya lakukan. Ya, Tapi- berarti memang ketika kita merasa kurang dalam hal Tuhan, kok mesti ada sesuatu yang harus saya lakukan Iya. untuk Tuhan. Iya. Itu sebenarnya ada isyarat, so you have to move from your level now. You have to move to the next level, gitu Iya, maksudnya. move to the next. You harus bergerak ke level yang lebih tinggi. Atau ada rencana Allah yang Anda harus tahu dan Anda harus lakukan. Iya. Terus, Tapi sejak suami meninggal 12 tahun lalu, saya sudah habis energi untuk bersekutu, ikut acara-acara teman-teman, dan lain-lain. ya mungkin ada hal-hal yang tidak perlu diikuti. Iya. Itu yang wasting time, buang waktu sia-sia. Dan Tuhan mengingatkan, itu sia-sia. Coba Iya. lakukan kegiatan lain yang lebih bermakna. Terus, Saya merasa sendiri dan makin kesini saya makin tidak punya banyak perasaan seperti jalan-jalan, makan makanan, apalagi kesenangan-kesenangan lain. wah baguslah, ya kan? Makin tua itu bejana kita makin kosong dari Iya. hasrat duniawi, hobi-hobi, ya begitu. Apakah saya wajar merasakan ini? Ini gara-gara mendengar khotbah saya bisa Ya. begitu. Saya pun mengosongkan bejana hati saya. Tidak ada lagi hobi-hobi, kesenangan, atau barang tertentu yang ingin saya punya. Kecuali barang itu berguna untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Apakah hati saya sudah tawar untuk semua? Harus tawar, karena ibu juga sudah mau pulang. Ya, terus Bagaimana saya bisa mendengar lebih jelas apa mau Tuhan? lebih banyak berdoa. Ibu pasti kurang memberikan waktu doa pribadi. Pasti ibu tidak punya doa pribadi yang cukup. Terus, Saya sudah berkali-kali menyakiti hati Tuhan di usia muda saya. Meski saya sudah minta ampun dan bertobat, sampai saat ini setiap bangun tidur saya selalu bersyukur masih diberi waktu dan kesehatan. puji Tuhan, Anda tahu diri bagaimana Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, Bu. Terus, Mohon pencerahannya Bapak, bagaimana mengisi kekosongan hati ini. ya, terus. Mugi-mugi Allah Bapa dan Gusti Yesus selalu memberkati Bapak sekeluarga dan keluarga besar GSKI. Saya, dalam teropongan saya, ibu ini orang baik. Dan ibu ini orang yang dikasih Tuhan. Ibu ini orang yang tidak macam-macam. Bukan orang yang boten-boten. Tapi ibu kurang tekun. Sekarang ibu harus punya jam doa khusus, minimal 30 menit. Nanti ibu akan mendengar suara Tuhan, ibu harus buat apa? Ya. Ya? Ayo, mempeng, lebih tekun. Itu jawabannya. Jangan ikut acara-acara yang tidak perlu diikuti. Ya? Dan jangan merasa minder karena ibu hanya mengurus anak. Sementara itu, nanti ibu suatu hari akan diberi proyek-proyek Tuhan. Ya. Lakukan dulu apa yang saya nasihatkan. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya dari pria, usia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, bertanya tentang doktrin. Iya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya. Saya mau bertanya lagi tentang praeksistensi Tuhan Yesus Ya. berdasarkan ayat Yohanes 6 ayat 38, 42, 61 dan 62. Ya, terus terang saya belum khotbah khusus praeksistensi. Tapi baiklah, kalau saya bisa jawab sedikit, tapi itu belum ajaran saya yang lengkap ya. Ya. Teruskan. Dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saya sudah berkali-kali bicara bahwa Injil Yohanes ditulis 30-40 tahun setelah Injil Sinoptis.
Itu berarti 40 tahun itu waktu yang lama sekali loh. 40 tahun, 30 tahun setelah Injil Sinoptis ditulis. Dan ditulis untuk menghadapi Gnostik atau filsafat Yunani. Jadi pasti ditulis dengan nuansa filosofis. Harus dipahami, tidak boleh secara harfiah. Jadi kalau Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan, itu bukan dipahami secara harfiah. Yeah. Kamu bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya, bukan berarti murid-murid berasal dari surga. Yeah. Artinya murid-murid ini memiliki spirit gairah yang dari surga. Yeah. Aku telah turun dari surga, artinya logos yang dikenakan Yesus diperagakan itu bukan dari dunia. Itu bukan logosnya Philo, logosnya Stoa, Plato, bukan logosnya filsafat Yunani, tapi logos dari Elohim Yahweh. Terus. Dalam Yohanes 6 ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, kalau kita memahami secara harfiah, kita memandang Yesus itu bodoh. Yesus mengatakan itu secara kiasan, secara filosofis, seperti Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kepada Nikodemus, Nikodemus berkata, wah, saya harus masuk perut ibu. Lah, kan nggak ngerti kan? Yeah. Teruskan. Yohanes 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, Yesus tidak akan membuang mutiara kepada babi atau barang kudusnya kepada anjing. Ya. Kamu nggak mengerti kan? Ya sudah. Karena yang dikatakan Yesus itu roh dan kehidupan. Bukan seperti ajaran orang-orang Yahudi yang semuanya bisa dinalarkan atau dikognitifkan. Tanpa Roh Kudus tidak akan mengerti. Jadi kita harus memahami dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat latar belakang penulisan Injil Yohanes, harus dipahami secara filosofis. Oke, teruskan. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya, coba lihat Yohanes pasal 6 seluruh kitab itu. Nah, kita akan melihat bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa dia mewakili Allah Bapa di surga. Yang bersama Allah Bapa itu firman, logos. Dan itu dikenakan oleh Yesus. Dan Yesus menjadi sang logos, tapi bukan penjelmaan. Yang suatu hari Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelumnya ia berada di sana, yang di sana ada logos, bukan pribadi Yesus. Nah, ini saya katakan tadi, jawaban saya ini mungkin tidak terlalu memuaskan, tetapi hal ini cukup. Nanti akan saya jelaskan secara lengkap. Cukup bukan? Mantap bukan? Oke, teruskan. Di sini lebih jelas mengatakan bahwa Yesus itu memang berasal dari surga. Yang berarti ia telah ada sebelumnya. Ia telah datang ke bumi dan akan kembali ke sana. Bagaimana menurut Bapak? Saya sudah menjelaskan dan apa yang saya jelaskan itu tepat sekali. Ya. Pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ya. Nah, firman itu siapa? Nah, ayat yang kedua, the hautos, artinya yang sama itu, sejak semula bersama-sama dengan Allah. Hautos itu dia tidak menggunakan kata logos lagi, tapi hautos. Hautos itu pronomina. Pronomina itu kata ganti. Untuk manusia, tapi juga untuk benda. Loh kok bisa? Ya, karena logos itu bisa punya dua arti. Satu, metonimnya Allah, atau aliasnya Allah. Yang kedua bisa berarti hikmat atau marifat. Nah, kata hautos yang ditulis di ayat kedua Yohanes pasal 1 mau menunjukkan bahwa logos itu Allah sendiri atau hikmatnya. Nah, sering orang berkata, Pak Eras ini seperti saksi Yehova. Oh, yang seperti saksi Yehova bukan saya, Trinitas yang seperti saksi Yehova. Trinitas dan saksi Yehova itu sama.
sama-sama mengakui logos itu pribadi. Secara struktur penalaran kalimatnya, ya, secara linguistiknya itu mereka mengakui Yesus itu pribadi, sama dengan saksi Yehova Trinitas. Tapi secara doktrin berbeda. Karena menurut Trinitas, Yesus itu sejajar dengan Allah. Sedangkan saksi Yehova, Yesus itu suatu Allah, tidak sejajar. Kelailah dua kelompok ini. Kalau saya, logos itu Allah sendiri. Tapi bisa berarti pribadi Allah, juga bisa berarti firmannya Allah. Jadi kalau dikatakan, oh Pak Erastus mirip saksi Yehova, salah yuk. Justru saya monoteisme sejati, seperti Yohanes yang adalah orang Yahudi yang monoteisme sejati, seperti Paulus yang jelas mengatakan hanya punya Allah itu hanya satu, yaitu Elohim Yahweh, dan Tuhan itu satu, Yesus. Seperti Yohanes, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu monoteistis, dan Yesus yang kau utus. Jadi kalau Anda mengatakan, wah Pak Erastus saksi Yehova, enggak. Justru saya bertentangan dengan saksi Yehova. Dan saya berbeda dengan Trinitas. Tapi saya nggak mengatakan bertentangan. Karena Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memang bisa dikatakan Trinitas. Allah itu Bapa, Yesus itu Anak, Roh Kudus itu rohnya Bapa. Yang mewakili Bapa dan Anak dalam karya keselamatan setelah Yesus naik ke surga. Trinitas juga. Tapi beda dengan Trinitas yang dipahami oleh Trinitarian. Allah itu pribadi sendiri, Yesus itu pribadi sendiri, Roh Kudus juga pribadi sendiri, yang mereka satu hakikat. Nah itu, tahu, nangkep maksudnya. Justru yang sama dengan saksi Yehova itu Trinitas, bukan saya. Oke, Pak. Terus Bapak mungkin menjawab bahwa Yohanes adalah kitab anti-gnostik. Lebih banyak kiasan dalam penulisan kitab ini. Bukan, saya tidak mengatakan kiasan semata, tapi menulis dalam bentuk filosofis. Oke, terus. Tapi saya rasa tidak semua ayat dalam Alkitab ini kiasan. Oh iya, jelas lah. Kita kan nggak bodoh lah, ya. Terus. Memang Bapak tidak merendahkan derajat Yesus Kristus. Bapak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Namun, buat saya, mengakui praeksistensi Tuhan Yesus adalah krusial, karena itu sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan pengakuan Tuhan Yesus. Pertanyaannya di mana letak krusialnya? Coba, apa dampaknya untuk kita? Dampaknya adalah penghormatan kepada Yesus. Nanti suatu hari kita ketemu Yesus, Tuhan kita, apakah Yesus cukup bangga diakui dia punya praeksistensi? Mestinya lebih diakui kalau kita mengenakan Yesus dalam hidup kita. Yesus ada bagi kemuliaan Allah, kita ada bagi kemuliaan Allah Bapa dan Yesus. Itu lebih bagus. Nah, tapi ini kan saya tidak bisa menjawab dalam waktu 5-10 menit, ya. Oke, teruskan. Jika tidak mengakui, berarti kita berbeda dari apa yang ditulis Alkitab. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, makanya harus memahami apa yang saya jelaskan secara teduh. Kalau orang sudah prejudis dan a priori, taunya sesat aja. Tenang dulu, teduh dulu. Kalau yang mengajarkan itu anak baru lahir kemarin sore atau umur belasan tahun, ya boleh diragukan. Tapi kalau yang mengajar itu seorang yang memang pernah kuliah dan indeks prestasinya ya selalu cum laude sampai summa cum laude, lalu buah pelayanannya jelas, harus dipertimbangkan. Ini orang lain yang nggak orang saya ya, harus dipertimbangkan. Kalau kita mau melihat orang itu, lihatlah pendidikannya, lihatlah keluarganya, lihatlah prestasinya, lihatlah kesehatannya, lihatlah ekonominya. Nah, kan dari urut ini, ya kalau hidup tiap harinya kita nggak tahu, tapi buah hidupnya begitu ya. Tapi terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini dari David ya, pria usia 32 tahun, anaknya 2 ya. Umur kamu lebih muda dari anak saya. Ya. Kalau kamu 2 kali umurmu, masih saya lebih tua. Seandainya umurmu 2 kali, itu saya masih lebih tua. Tapi terima kasih untuk
pertanyaan ini kamu bisa belajar lebih banyak. Iya. Satu hal yang penting, siapa namanya? David. Ya, David, kamu pembelajar, top Iya. belajar, ya. Satu hal yang kamu harus lakukan, kamu bertanya kepada Roh Kudus. Dan dia tidak akan mungkin salah menjawab. Iya. Yang pertama kamu tanya, ajaran ini. Yang pertama kamu tanya, hamba Tuhan ini benar atau tidak? Hambamu atau tidak? Juru bicaramu atau tidak? Karena gelar tidak menentukan dua. Ajaran ini apakah ajaranmu atau tidak? Iya. Makanya sering saya mengatakan, coba tanya Roh Kudus, nuranimu harus benar. Iya. Ya jangan hanya mendengar hoax. Ya Yesus tidak percaya Yesus juru selamat. Ya Yesus tidak percaya Yesus Tuhan. Itu jahat. Iya. Lagu-lagu kita saja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman tetap kita bacakan sebelum kematian itu mulai. Ya. Tapi kalau orang memang sudah menaruh tidak suka, dendam, atau hanya mau merusak nama baik supaya orang yang ikut saya jadi ikut dia gitu. Nah biasanya orang merusak nama baik kita. Ya mau merebut ini pasaran. Jangan pergi ke toko mie itu loh, mie-nya nggak enak. Jangan beli makan di situ loh, ada racunnya. Itu ya supaya kecapnya dia itu diakui nomor 1. Kan gitu. Tapi sekali lagi biar semua ini untuk kemuliaan Allah ya. Sampai jumpa di episode 1054. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.